Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan tentang integrasi nasional. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, eh, ratusan bahasa daerah, serta berbagai agama dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa, tetapi juga dapat menjadi tantangan apabila tidak dijaga dengan baik. Karena itu, integrasi nasional menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat Indonesia tetap bersatu di tengah berbagai perbedaan. Integrasi nasional bukan hanya slogan, tetapi proses yang harus terus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita masuk ke pengertian integrasi nasional. Secara umum, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok yang berbeda menjadi satu kesatuan yang bangsa yang utuh. Sedangkan menurut Myron Weiner, integrasi nasional adalah proses penyatuan masyarakat ke dalam suatu negara yang kohesif. Sedangkan menurut Howard Wringings menyatakan bahwa integrasi bangsa merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda menjadi satu kesatuan yang lebih utuh. Di dalam konteks Indonesia, integrasi nasional berarti menyatukan seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, budaya, maupun daerah asal. Nah, yang kedua tentang dimensi dan jenis integrasi nasional. Integrasi nasional memiliki beberapa dimensi penting. Yang pertama, integrasi bangsa, yaitu proses munculnya identitas bersama sebagai bangsa Indonesia. Contohnya, masyarakat dari Papua, Jawa, Aceh, maupun Sulawesi tetap merasa sebagian dari Indonesia. Yang kedua, integrasi wilayah, yaitu penyatuan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai, yaitu kesepakatan terhadap nilai bersama seperti Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, integrasi politik dan sosial. Contoh pelaksanaan pemilu, kerjasama antar daerah, dan kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Nah, yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Yang pertama, faktor pendorong. Beberapa faktor yang mendorong integrasi nasional antara lain rasa cinta tanah air, penggunaan bahasa Indonesia, semangat persatuan, dan adanya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selain itu, pengalaman sejarah bersama seperti perjuangan melawan penjajah juga memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional antara lain konflik SARA, kesenjangan sosial, diskriminasi, dan penyebaran hoax di media sosial. Perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat. 4. Strategi mewujudkan integrasi nasional. Untuk menjaga integrasi nasional ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, menanamkan nilai Pancasila. Yang kedua, menghargai keberagaman. Yang ketiga, memperkuat pendidikan karakter. Sedangkan yang terakhir, meningkatkan sikap toleransi antar masyarakat. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama dalam menjaga keadilan sosial agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antar daerah. Media sosial juga harus digunakan secara bijak agar tidak menjadi sarana penyebaran kebencian dan provokasi. Yang kelima, multikulturalisme dalam konteks Indonesia. Indonesia dikenal sebagai multikultural karena memiliki keberagaman budaya yang sangat besar. Multikulturalisme berarti sikap menghargai dan menerima perbedaan budaya, agama, suku, dan bahasa dalam kehidupan bersama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa walaupun berbeda-beda, masyarakat Indonesia tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Karena itu, sikap toleransi dan saling menghormati sangat penting agar integrasi nasional tetap terjaga. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah integrasi nasional adalah proses penyatuan seluruh unsur bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional sangat penting untuk menjaga
persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dengan menghargai perbedaan, menerapkan nilai Pancasila, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.